Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan mengajukan peninjauan kembali pekan depan ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. 2 saksi pamungkas dipersiapkan sebagai bukti baru di peninjauan kembali. Enam terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Sudirman. Melalui kuasa hukum mereka akan mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon pekan depan. Berbagai persiapan sudah dilakukan untuk mendaftar ke pengadilan. Bahkan 2 saksi, yakni Ismail dan Adi, sudah disiapkan lantaran mengetahui persis kejadian di malam peristiwa meninggalnya Vina dan Eki. Tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 10 malam terjadi suatu kecelakaan tunggal di flyover Talun. Nah, ini yang sedang kita periksa siapa itu korbannya, ya, karena saksi ini sudah menguraikan korbannya, ciri-cirinya yang ditemui pada saat itu siapa, suatu temuan atau suatu keterangan yang sangat baru dan sepertinya ya fakta ini itu bisa dapat membalikkan 180 derajat nasib para terpidana saat ini. Sebelumnya terpidana bebas kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal telah rampung menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Kini giliran 6 terpidana lain mencari keadilan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Sumpah tersebut untuk membuktikan Saka tidak bersalah di kasus Vina dan Eki. Seperti yang dituduhkan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum jalani sumpah pocong, Saka terlebih dahulu dimandikan oleh pihak Padepokan. Usai dimandikan, Saka langsung mengambil posisi tidur di atas kain kafan yang telah ditaburi bunga dan rempah-rempah lain. Terpidana kasus Vina ini kemudian dibimbing dalam bersumpah sambil mengenakan kain kafan putih. Sumpah pocong Saka Tatal juga disaksikan secara langsung oleh tim kuasa hukumnya, pihak keluarga, dan warga yang sangat antusias. Sementara itu, Ibtu Rudiana tidak terlihat di lokasi pengambilan sumpah pocong. Posisinya sudah selesai dilakukan. Ya. Kamu anak hebat. Ini Saka. Oh, sorry. Saka. Warga setempat antusias menyaksikan ritual sumpah pocong yang dijalani oleh Saka Tatal. Sebagian warga histeris dan meneriakan dukungan untuk Saka Tatal. Padepokan Agung Amparan Jati yang menjadi lokasi sumpah pocong penuh sesak oleh warga. Pengacara Saka, Titin Prialianti, mengaku tak menyangka soal keberanian Saka jalani sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Saya yang hadir di 2016, saya yakin Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya nggak pernah melakukan pembunuhan, nggak pernah melakukan. Saya meyakini itu kecelakaan. Bapak Kapolri ada anak kecil dulu 15 tahun, sekarang sudah dewasa, dia umur 23 tahun. Dia mencari keadilan sampai segininya, sampai sumpah pocong, dan saya yakin ke-7 terpidana juga sanggup sumpah pocong kalau diberi kesempatan. Saya yakin ya Allah sampai segininya, anak Indonesia sampai segininya nyari keadilan ya Allah. Saya masih ingat pertama kali bertemu dengan Anda dan saya melihat Anda bercerita kepada saya betapa sulitnya proses-proses yang sudah dilalui ketika waktu itu semuanya segalanya berlangsung tertutup. Iya. Anda pernah bayangkan sampai pada detik ini, sampai pada momen ini, memori PK sudah dilakukan, tapi apa yang harus dilakukan adalah keyakinan bahwa Saka tidak melakukan apa yang dituduhkan melalui sumpah pocong. Pernah dibayangkan sampai pada sumpah pocong akhirnya? Enggak, saya nggak pernah nyangka. Saya pikir anak ini akan terus menyandang sebutan mantan narapidana. Saya nggak punya keyakinan sebelumnya. Saya mikir yang 7 orang itu bagaimana. Dia
tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Saya punya keyakinan itu. Sekarang ada anak yang sampai melakukan sumpah pocong. Saya yakin yang 7 orang kalau diberi kesempatan akan yakin sama melakukan hal yang sama. Mereka siap melakukan itu. Saya yakin akan siap melakukannya karena saya yakin bukan mereka pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Saya yakin ini insidennya adalah kecelakaan. Dari 2016 saya meyakini itu, walaupun saya diketawain, tapi saya yakin. Jadi kalau Saka pribadi yang katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa kok nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir sih sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenarannya seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui tayangan televisi yang ada di lembaga pemasyarakatan dan dimanapun mereka berada. Apa yang ingin Saka sampaikan? Ini saat ini kamera sedang menyorotnya secara live dan ada juga yang direkam dan lain sebagainya. Sebelumnya, kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong bersama Saka. Tantangan itu diberikan Farhad setelah mendengar pernyataan Rudiana yang siap melakukan sumpah apapun di kasus kematian Vina dan Eki. Sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Ibtu Rudiana menyatakan siap sumpah pocong atau sumpah apapun untuk buktikan bahwa dirinya tidak berbohong dalam kasus kematian Vina dan Eki. Rudiana menyatakan siap mati hingga 7 turunan jika dirinya terbukti merekayasa kematian Vina dan Eki. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas mengundang ayah Eki tersebut untuk melakukan sumpah pocong. Farhad berharap Ibtu Rudiana menanggapi undangan yang sudah dikirimkannya. Makanya makna dari sumpah pocong yang kita harapkan adalah orang itu harus jujur gitu. Karena kalau tidak jujur lebih baik mati, kan kira-kira seperti itu. Dan Saka pun siap untuk sumpah pocong ya Saka? Kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga saat ini masih misteri. Bahkan sejumlah pihak berbeda mengenai penyebab kematian Vina dan Eki tersebut. Apakah tewas karena dibunuh atau murni kecelakaan? Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Ihsan Abdullah menyatakan tradisi sumpah pocong merupakan bentuk keputusasaan dalam memperoleh keadilan. Dalam hal ini, Saka Tatal yakin tidak bersalah hingga berani mengikuti tradisi sumpah pocong. Padahal sumpah pocong bukanlah ajaran dalam agama Islam. Bentuk keputusasaan ya dari masyarakat bagaimana menembus dinding-dinding keadilan yang sedemikian rupa sehingga masyarakat mendekati frustasi. Nah, ini saya kira penegakan carut marut penegakan hukum di Indonesia yang tentu saja menjadi perhatian kita semua, bagaimana hukum bisa ditegakkan. Nah, bentuk lain dari cara memperoleh keadilan karena merasa tidak bersalah tetapi terus disangkakan, tentu ada banyak yang dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya adalah ya melakukan sumpah pocong ini. Padahal di dalam agama Islam tentu ya tidak ada yang namanya sumpah pocong. Tetapi di dalam sumpah pocong itu terkandung di dalamnya ada sumpah. Karena di lafaz-lafaz sumpah itu tadi disebutkan secara jelas lafaz kata-kata demi Allah ya dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan dalam hal ini Saka Tatal meyakini sepenuh jiwa, sepenuh hati bahwa dia tidak pernah merasa bersalah
dan dia tidak bersalah, sehingga dia berani melakukan hal ini. Nah, ini saya kira tradisi yang ada di Jawa, ya, hampir dari Cirebon sampai Jawa Timur, itu mereka yang dituduhkan melakukan sesuatu dan dia tidak merasa melakukan itu, ya, kemudian dia mengambil positioning dengan sumpah pocong. Ini artinya menegaskan bahwa secara lahir batin diyakini betul bahwa yang bersangkutan tidak bersalah, tidak melakukan apa yang dituduhkan. Nah, ini tentu menjadi tanggung jawab penegak hukum, bagaimana hukum bisa dijalankan dengan baik. Jangan sampai hukum kemudian ditinggal dan orang lebih memilih sumpah pocong. Nah, ini kan berbahaya juga. Sementara itu, pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati membantah bahwa sumpah pocong ini merupakan pelanggaran dalam agama Islam. Menurutnya, sumpah pocong merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Adalah kearifan lokal yang sudah biasa kalau menemui jalan buntu di kampung-kampung ini ya dengan sebuah pocong. Makanya masyarakat juga sangat antusias sekali untuk menyaksikan semua pocong tersebut. Lain dengan halnya istilahnya sebuah jabatan atau istilahnya apapun yang di pengadilan kan nggak ada yang lihat. Tapi kalau sebuah pocong begini, masyarakat itu sangat antusias. Antusias? Iya. Untuk melihat prosesi daripada sebuah pocong ini. Ya, dampaknya sebetulnya saya ingin tanyakan. Dampaknya ini dampak negatif terutama. Ini akan sesegera mungkin itu. Sesegera mungkin kepada siapa yang berbohong dalam sumpah ini. Akan tetapi ada pun waktu apanya itu urusan daripada Allah. Pesan moral daripada saya tentang soal pocong ini, soal sumpah pocong ini, saya rasa barangkali yang namanya soal sumpah pocong ini kan tidak bisa dimain-main. Tidak bisa dimain-main. Karena apa? Sumpahnya biasa, sumpah pocong biasa, tapi efek atau tulahnya yang sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kata saya, jangan main-main lah dengan sumpah pocong ini. Kita menangkap ada keriuhan, semoga ini nggak berarti apa-apa. Mungkin ada kehadiran seseorang. Ya, silakan dilanjutkan. Jadi begitu. Dan ada pun ada yang beranggapan kalau ini musyrik atau apa, ya silakan. Itu kepercayaan masing-masing. Dan kita pun nanti yang akan kita baca, nanti kalau prosesi akan kita iringi dengan bacaan Al-Ikhlas atau surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad itu. Loh, jadi musyriknya dari mana?